Dan disitulah mereka terdiam. Halo Academic Achievers, jadi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama Muhammad Aksal Zadafa. Saat ini aku menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Akuntansi FE Unsri. Oke, jadi teman-teman udah denger ya background singkat dari Kak Eza ini. Jadi kalau misalkan secara singkat kita bisa ambil kesimpulan kalau misalkan kita bakalan ngobrolin tentang leadership berhubungan Kak Eza sendiri Ketua Umum IMA. Jadi di sini tema yang bakalan kita ambil secara besar itu mengenai how to build a leadership bareng Kak Eza. Bicara mengenai jiwa kepemimpinan, itu bisa nggak sih sebenarnya diasah menurut Kak Eza? Oke, leadership itu kan masuk ke soft skill ya. Iya. Ya. Kalau soft skill tuh menurut aku semua bentuk soft skill itu bisa kok diasah gitu. Dari baik itu leadership, komunikasi, negosiasi dan lain-lain. Memang soft skill itu tidak ada ininya ya, tidak ada angkanya. Namun kan itu bisa diukur melalui bukan kuantitas gitu loh. Sehingga bisa sih diasah harusnya. Iya, memang harusnya bisa sih. Contohnya juga kalau misalkan role model kayak orang-orang inspirasi kita itu kan bisa menjadi pengasah juga kan, pengasah jiwa kita. Jadi kayak ibaratnya tuh siraman rohani gitu kan. Iya, Jadi kayak motivasi tersendiri. Nah, kalau Kak Eza ini kan udah berapa tahun sih memimpin? Udah dari SMP katanya tadi. Iya, aku dari SMP tuh ketua kelas dan yang tadi aku sebutin tadi. Jadi udah kurang lebih Nah, berapa tahun? berarti udah lama banget, udah sekitar 6 sampai 8 tahun Iya. ya. Nah, itu berarti udah nemu nggak sih kunci atau power yang paling bisa diandalin bagi Kak Eza dalam memimpin? Kayak kan ada beberapa orang yang nggak suka perintah atau ada beberapa orang yang nggak suka gini, nggak segitu. Nah, jadi power Kak Eza tersendiri yang paling diandalin banget nih untuk dijadikan kunci dalam memimpin itu ada nggak? Oh, kalau power sih ya mungkin lebih ke merakyat lah. Sehingga itu bisa sih diandelin kayak gitu karena seorang staff itu pasti seneng banget kalau misalnya pimpinan itu memandang dia, ya kan? Iya, Dimanapun benar, itu benar. berada. Kalau staff itu diperhatikan, pemimpin itu tahu apa yang harus diperlukan oleh staff, apa yang kurang, apa yang unggul, pasti staff itu akan senang. Karena dianggap ada. Iya, Karena karena kalau dianggap ada pemimpinnya pasti. aja nggak lihat, ya gimana gitu kan? Betul. Oh iya, aku juga bisa nangkep sih. Kalau misalkan dari merakyat ini berarti kan ada komunikasi antara ketua dan juga staff gitu kan. Nah, berarti kalau misalkan benar-benar action dalam memotivasi, ada nggak untuk memotivasi staff? Misalkan staffnya lagi down nih. Gimana cara Kak Eza selain merakyat, itu supaya dia tuh bisa up lagi, bisa termotivasi lagi? Cara memotivasi staff ya jatuhnya Iya. berarti ya. Lebih ke kitanya sih sebagai pemimpin gitu. Balik ke diri Iya, berarti. balik ke diri aku. Misal aku kan sebagai pimpinan di sini, Mm-mm. cara aku memotivasi kepada staff aku ya jadikan aku sebagai role model sehingga staff aku bisa mencontoh, oh pimpinan aku aja kayak begini loh, gitu loh. Oh iya, Masa aku paham. ini nggak kayak gini gitu kan? Nah, berarti kalau dari sini pertanyaannya aku ganti aja nih. Kalau Apa tuh? misalkan cara memotivasinya dengan cara menjadi role model, berarti kan Kak Eza yang harus memotivasi diri sendiri. Iya. Nah, berarti kalau Kak Eza sendiri memotivasi diri gimana? Kalau aku memotivasi diri itu apa ya? Lebih melihat setiap manusia itu pasti ada tujuan ya. Ada Iya, tujuan, ada dream life ya. Jadi tentunya aku motivasi diri aku tuh berkaitan dengan aku harus mencapai tujuan aku tuh. Oh iya. Sehingga itu bisa dijadikan motivasi sehingga aku harus mencapai tujuan aku. Tujuan aku, mimpi aku ke depan aku bakal harus jadi begini, begini, begitu. Sehingga dalam diri, oh ya, aku harus bergerak nih. Baik itu sedikit demi sedikit tapi konsisten gitu. Ini pasti baca buku Atomic Habits ya. Iya. Karena aku kebetulan juga baca dan memang benar 1% progress per day itu beneran penting banget daripada kita actionnya gede tapi cuma sekali itu aja. Itu lebih ke aku kalau baca buku lebih ke ada satu prinsip orang Jepang itu kalau nggak salah ya namanya prinsip Kaizen. Jadi dilakukan ya artinya itu prinsip tersebut itu dilakukan suatu kegiatan itu dilakukan sedikit demi sedikit tapi konsisten. Lebih baik begitu daripada tidak sama sekali. Betul. Oke, kalau misalkan kita bicara mengenai progres, itu tentunya nggak bakalan selalu lurus kan. Kita juga tahu kalau misalkan kita mau naik tangga nih, anak tangganya pun ada datarnya, ada naiknya gitu kan. Nah, jadi gimana sih pendapat Kak Eza mengenai hal ini? Gimana apa sih maksud aku tuh kayak kalau misalkan setiap perjalanan kita itu maksudnya nggak bakalan selalu mulus gitu kan, bakalan ada yang stuck atau bahkan down. Nah, itu gimana sih cara Kak Eza memotivasi diri supaya bisa tetap
semangat untuk menggapai mimpi? Gini, kalau aku sih halang rintangan dalam kehidupan itu masih ada. Ya. Pasang surut itu lumrah terjadi dalam kehidupan. Sehingga cara aku motivasi diri sendiri itu sebenarnya aku beranggapan bahwa itulah normal life. Itulah kehidupan yang normal. Ada pasang, ada surut. Kalau kita dikasih Tuhan ya, aku mikirnya kita naik terus, kita bakal lupa sama daratan ya kan. Cuman kalau ya terus dikasih datar terus, ya kita bakal terasa flat. Jadi Tuhan itu memang sudah aku menyadari bahwa Tuhan itu sudah memberikan jalan hidup yang terbaik, sehingga ya udah enjoy aja gitu motivasi aku. Berarti untuk menggapai tujuan itu banyak faktornya juga ya selain dari diri sendiri. Contohnya ada takdir atau mungkin pengalaman. Nah, mungkin dari faktor ini kan pengalaman ini merupakan salah satu faktor terbesar juga ya untuk penentu kesuksesan tujuan kita. Betul. Nah, kalau dari segi pengalaman Kak Eza boleh disebutin nggak sih mungkin ada kalanya Kak Eza gagal dalam melakukan suatu hal atau gimana? Kalau gagal sih pasti ya. Aku dari lulus SMA pun merasakan gagal, dan itu balik lagi ke aku yang ngomong di awal tadi ya, itu tuh lumrah terjadi. Surut itu pasti ada, pasang itu pasti ada, sehingga cara memotivasi diri aku terkait adanya kegagalan itu menyadari bahwa memang ini adalah rencana Tuhan yang paling indah, itu aja. Jadi maksudnya ya udah enjoy aja gitu. Oh mungkin memang bukan jalannya, mungkin pada saat aku gagal itu ada hikmah kan. Kalau misal aku sesuai dengan ini mungkin enggak bisa sampai kayak sekarang gitu kan. Iya, betul. Gitu mungkin. Sebenarnya untuk mendapatkan sikap dan sifat seperti ini tuh nggak mudah. Jujur aja banyak orang yang gagal dalam menerapkan hal ini gitu kan. Nah mungkin aku mau nangkepnya nih, berarti Kak Eza nih berarti ada role model nggak sih, ada inspirasi yang diikutin untuk bisa sampai di titik realize seperti ini? Ada nggak sih? Pasti role model itu banyak ya. Cuman mungkin aku menyebutkan beberapa aja. Salah satunya aja. Oh, salah satu aja. Iya. Oke. Kalau salah satunya sih ada tokoh militer ya. Ada salah seorang pahlawan nasional, pahlawan revolusi, yaitu Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Oke, kita bisa move ke next topic mungkin ya. Kalau misalkan tadi kita bicara mengenai leadership dari Kak Eza sendiri, ini aku pengen tahu karena Kak Eza ini kan ketua umum IMA nih. Nah, tentunya memiliki andil dalam menyeleksi calon stafnya nanti, ya kan? Ya, betul. Nah, oke. Jadi aku mau tanya nih, Kak Eza sendiri kan sudah berpengalaman lama dalam kepemimpinan. Tentunya ada standar tersendiri dalam memilih calon staf. Nah, kalau aku ingat-ingat itu sebelum kita menerima hasil penerimaan itu adalah ada komitmen letternya kan? Ya, betul. Nah, tapi di sini komitmen letter itu merupakan satu hal yang wajib diisi. Ya. Jadi kita nggak bisa ngebedain dong secara gamblang yang mana sih yang benar-benar komitmen buat ngisi, mana yang enggak atau cuman FOMO doang. Ya. Nah, jadi dari Kak Eza dan juga mungkin BPI-BPI lainnya ada nggak sih hal yang menjadi satu titik yang menyebabkan kalian tahu, oh ini orangnya memang benar-benar komitmen? Oke. Memang betul, ada dalam awal perekrutan itu pasti ada namanya motivation, commitment letter ya? Iya. Atau surat komitmen. Nah, di surat komitmen itu sendiri kan pasti hukumnya wajib ya? Iya. Sehingga semua orang mengisi. Nah, itu kan sama semua tuh. Bagaimana cara Kak Eza membedakan kan itu pertanyaannya. Ya, tentunya yang dikumpulkan pada saat penyeleksian dalam sistem rekrutmen itu kan bukan hanya ada komitmen letter saja, namun di situ juga tertera ada CV, bagaimana pengalaman hidup, pengalaman organisasi, segala macam, riwayat prestasi, dan juga ada di bawah ada deskripsi diri kan. Di situ kita bisa melihat tuh mana staf yang memang betul-betul niat untuk mengikuti, untuk menjadi staf IMA FEUNS, di mana yang tidak. Dan juga di situ juga kita bisa melihat bahwa di bidang mana mereka unggul gitu, karena ada riwayat prestasi, riwayat organisasi, sehingga di situ kita bisa menilai, kita meneliti lead pers, kita meneliti personil dalam sumber daya manusia. Di situ kita membandingkan lagi, kita mengcompare lagi, karena kan kita ingin mencari yang terbaik kan. Iya. Otomatis kita mengkomparasi pasti di situ, dan kita dapatlah staff yang memang sesuai dengan bidangnya masuk di IMA FEUNS. Ya, aku juga inget sih sebelum kita wawancara nih ada sesi wawancaranya, itu kan kita harus ngisi beberapa hal kan. Nah, di situ ada periodenya, keterangannya periode. Di situ kita harus ngisi berapa tahun mungkin kan, atau periodenya cuma berapa bulan. Mungkin dari situ juga bisa dijadikan parameter ya untuk melihat orang ini tuh
kuat nggak sih, atau misalkan dia udah seberapa lama sih kepemimpinannya atau eh, organisasi live-nya gitu. Oke, jadi dari sini berarti Kak Eza mau mencari yang terbaik nih Ya, dari betul. untuk staff-staffnya. Nah, Ya. kalau di sini berarti aku mau tanya mengenai kerja cerdas dan juga kerja cepat. Karena kan kalau misalkan orang banyak bicara kalau misalkan kerja cerdas itu otomatis cepat. Kak Eza setuju nggak sih atau condong ke salah satunya? Kalau aku sih setuju ya. Karena Setuju. orang kalau cerdas itu sudah pasti dia tahu mana yang terbaik, jalan yang terbaik, sehingga itu dapat diimplementasikan dalam sistem kerja dia. Iya. Sehingga ya otomatis pasti efektif dan efisien. Ya mungkin setuju. Aku lebih ke kerja cerdas aja sih gitu loh. Karena emang udah pasti cepat. Pun juga kalau tidak cepat pun pasti sistem kerjanya terorganisir dengan baik. Oke, jadi Kak Eza sendiri setuju nih kalau misalkan kerja cerdas itu lebih baik daripada kerja cepat. Karena Ya. memang sebenarnya kerja cerdas itu bisa juga jadi kerja cepat karena dia cekatan dan juga terorganisir gitu Ya, kan. betul. Oke, berarti kita lanjut nih. Kita kan udah bicara mengenai leadership yang mana ini sebenarnya banyak banget dicari oleh para mahasiswa. Nah, bicara mengenai mahasiswa nih, mahasiswa itu kan kalau secara garis besar kita gambarkan sebagai segelintir orang-orang penimba ilmu nih yang pengen meneruskan ilmunya untuk menitik beratkan ilmunya tersebut ke suatu tujuan. Salah Ya. satunya mencari pekerjaan nih. Betul. Nah, jadi menurut aku dan juga banyak banget orang lain bilang kalau misalkan kuliah itu nggak cukup buat belajar aja. Ya. Nah, tapi banyak banget orang pro kontra terhadap hal ini. Jadi aku penasaran terhadap menurut Kak Eza sendiri. Ya. Menurut Kak Eza kuliah aja itu cukup nggak sih? Atau kita perlu menambah pengalaman? Oke. Bagus ya pertanyaannya. Relate soalnya. Dengan apa yang terjadi. Sebenarnya kuliah saja itu cukup atau tidak? Kalau boleh jujur sesuai dengan pendapat aku sih kurang ya. Karena tentunya pembelajaran itu kan bukan hanya didapatkan di jam mata kuliah saja. Namun juga yang lain, yang juga di luar juga bisa kita belajar. Dan kita juga kan tahu di sini ada yang namanya skill kasar atau hard skill dan juga ada yang namanya soft skill. Sehingga kedua skill tersebut harus diasah secara balance, secara baik dan secara imbalance kan. Kalau misal hard skill aja yang diasah, cuman soft skillnya tidak diasah. Contoh soft skillnya itu adalah kayak komunikasi, public speaking, segala macam, leadership juga masuk dengan tema ini. Betul. Ya bagaimana nanti kita mau bekerja secara baik dalam organisasi ya kan? Iya, jadi leadership itu nggak serta-merta kita bicara mengenai memimpin seseorang ya, tapi Ya. leadership itu juga mengenai bagaimana kita memimpin diri kita sendiri kan, Betul. gimana kita mengalahkan ketakutan kita untuk bicara di depan umum, nah Betul, seperti itu. Oke, jadi kita udah banyak nih ngobrol-ngobrol tentang gimana Kak Eza bisa memimpin, dari mana kepemimpinan itu diadopsi. Nah, jadi di sini aku pengen tahu pernah nggak sih sebenarnya Kak Eza itu atau dicaci maki atau gimana, intinya hal yang menyebabkan Kak Eza tuh termotivasi sampai sekarang. Karena aku juga pernah dengar suatu cerita tentang pohon kurma nih. Katanya pohon kurma itu sebelum tunasnya tumbuh ditaruh batu dulu di atasnya supaya akarnya nanti waktu tumbuh itu kuat. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan awal, Kak Eza pernah nggak dapet atau suatu cacian atau dikatain atau digimanain, intinya Kak Eza sempet down dan akhirnya terus tumbuh sampai 8 tahun menjadi pemimpin. Oh iya, tentunya pernah ya pasti kalau misal dicaci atau diremehkan gitu. Ya tentunya pernah. Dan apa ya, cara memotivasi kalau dari aku sih mungkin ke depan tuh bisa membuktikan aja sih. Misal diremehin orang ya, yang namanya orang kan pasti tidak sedikit ya yang mau kita tidak sukses istilahnya kan, tidak jadi orang yang benar gitu. Jadi ya kita ke depan buktiin aja bahwa sebenarnya aku ini bisa gitu. Dan disitulah mereka terdiam. Jadi ini lebih ke kayak biarin waktu membuktikan ya. Betul. Oke, berhubung ini udah berapa jam juga ya? Berapa menit kita ngabisin waktu sekalian ngomongin waktu tadi. Jadi kayaknya itu bakalan jadi closing kita pada hari ini. Aku berterima kasih ke Kak Eza dan juga teman-teman sekalian yang udah nonton. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Dadah. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.